Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Halo, Halo, Luar biasa, baik. Baik. Waduh, Baik, kabar baik. udah lumayan ramai ya Bapak Ibu ya. alhamdulillah baik. Selamat malam semua teman-teman. Malam. Malam, miliarder. Amin. Oke, masih ada yang ingat yel kita apa aja? Pagi. Pagi. Oke, jadi ya kita ada 3. Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman jawab pagi. Kalau saya bilang milioner, teman-teman Yes, jawabnya I am. yes, I am. Kalau saya bilang sukses, teman-teman jawab my way. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Kali lagi, semangat pagi. Pagi. Aduh, kurang semangat ini. Semangat malam jadinya. Semangat pagi. Pagi. Milioner. Yes, I am. Milioner. Yes. I am. Sukses. My way. Milioner. Yes, I am. My way. I am. Oke. Jangan dilupakan ya teman-teman. Oke, saya mau reminder lagi untuk tata tertibnya. Jadi kita akan buat event training ini on time. Jadi kita akan mulai 19.35 paling telat. Dan kita akan berakhir di pukul 20.30 kurang lebih 1 jam. Nah, kita akan mulai, kalau misalnya lebih dari 5 menit teman-teman telat, nanti teman-teman nggak bisa masuk, karena takutnya nanti teman-teman tinggal materi. Jadi diharapkan buat teman-teman datangnya online, datangnya on time ya teman-teman ya. Room sudah dibuka dari 19.15, jadi teman-teman bisa nunggu dulu di Zoom ini. Jadi jam 19.15 teman-teman udah bisa masuk. Lalu teman-teman diharapkan juga untuk open video dan merespon. Jangan lupa juga teman-teman siapin catatan kalau misalnya via note HP juga boleh. Kalau teman-teman suka nyatet di kertas juga boleh. Dan teman-teman untuk jika training sudah mulai, kalau misalnya memang tidak merespon, boleh di mute ya, karena takutnya suaranya jadi bergema dan noisy. Oke. Kalau gitu, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Kita langsung panggil saja pemateri kita yang luar biasa malam ini. Kita panggil Coach Helmi Wandara. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Kak Setna, terima kasih banyak ya rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Saya selalu bilang bahwa kita pada jam yang tepat. Jadi ketika saya bilang selamat malam, jawabannya adalah selamat malam ya. Ketika saya bilang semangat pagi, maka jawabannya adalah Pagi. Yes, luar biasa ya. Mengapa berbeda antara selamat dan semangat ya? Kalau selamat itu ya memang disesuaikan dengan waktunya ya. Tapi kalau semangat, nah ini dia ya. Nggak peduli siang, nggak peduli malam, maka kita semua perlu selalu memiliki yang namanya semangat pagi. Ya, kenapa perlu semangat pagi? Karena semangat pagi adalah semangat terbaik kita. Belum ada yang dipikirin, belum ada panas terik, belum ada lapar siang, apalagi ngantuk ya. Jadi itu adalah semangat terbaik kita. Selalu berusaha agar selalu memiliki semangat yang terbaik. Oke, saya akan tunjukkan beberapa hal ya malam hari ini. Nah, yang pertama adalah selamat datang di Training Reseller pada malam hari ini. Ya, sekarang kita trainingnya sudah setiap hari Jumat. Wah, jadi luar biasa nih, saya lihat ada 24 orang yang betul-betul siap menjadi miliarder. Wah, luar biasa nih ya. Oke, nah saya akan langsung saja masuk ke poin ini. No, ada gambar siapa tuh di situ ya.
Nah, saya akan share dulu karena ini perlu share suara, jadi saya akan share suara sekali lagi agar muncul. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Ya. Jadi ini adalah kesempatan langka di mana Bapak Ibu bisa melihat video ini dan ini limited edition. Jadi silakan didengarkan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Seperti fajar mereka di setiap pagi. Ya, mungkin ada yang menyatakan, oh selama ini kok orangnya sangat aktif, banyak sekali kegiatan, banyak sekali diundang ke sana ke sini. Tetapi posisi ini tidak didapatkan dengan sesuatu yang instan. Ada sebuah perjalanan panjang. Dan di dalamnya seperti lagu yang saya sampaikan tadi, kasih setianya tidak berkesudahan. Ada saatnya di mana saya hanya melamun sambil berjalan kaki dan memandang ke langit. Saya melihat pesawat yang lewat dan saya berpikir kapan kira-kira saya bisa naik pesawat itu. Tapi ada waktunya. Tuhan bawa saya. Bahkan sampai nyaris tidak ada waktu untuk di darat. Karena begitu sampai bandara harus terbang lagi ke tempat lain. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai keluar Indonesia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kasih setianya selalu menyertai kita selama-lamanya. Baik. Apakah ini juga yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Selalu ada sepanjang hari, selama ini menyertai kita. Atau kita mungkin bilang, wah Pak, kasih setia Tuhan dalam hidup saya itu hanya ada di waktu-waktu tertentu aja Pak. Kalau di masa pandemi sekarang, Tuhan sedang tidak menyertai saya. Nah, apakah seperti itu? Tentu tidak ya. Nah, ketika saya mengalami ini, ketika saya ingat sekali saat itu saya bekerja sebagai seorang tukang sablon. Bapak Ibu ada yang pernah kerja untuk nyablon? Saya kerja dulu tukang sablon ya. Jadi saya kerjanya nyablonin kertas-kertas ya. Jadi kalau ada yang pesan, zaman dulu tuh belum ada offset, jadi nyablonin kertas ya, ngobelin label-label itu sekitar 3.000 biji, bisa semalaman itu nggak tidur, 2 hari nggak tidur ya. Tidur pun di sebelahnya alat rakel ya namanya, alat cetaknya. Jadi di antara di antara cat-cat gitu ya saya tidur di situ. Cuma tidur sebentar mungkin preman. sejam dan sebagainya, setelah itu ya lanjut lagi ya. Jadi seperti itulah pekerjaan saya saat itu. Saya ingat sekali setelah itu pulang dari tempat saya kerja, kalau saya pulang tuh saya jalan kaki karena saya tinggal di Bandung ya, bagi Bapak Ibu yang pernah ke Bandung tahu daerah Jamika. Saya jalan di daerah Jamika itu kelewatan persis di atas kepala saya itu pesawat yang terbang menuju ke Husen. Ya, jadi saat itu setiap kali saya lihat, aduh, jangankan untuk bisa naik pesawat seperti itu. Saya untuk bisa hidup sehari-hari aja, untuk bisa kuliah aja, karena saat itu saya biaya kuliah sendiri juga, sangat tidak gampang ya. Jadi saya kuliah itu di waktu terakhir saya kuliah di Jatinangor, ya, masuk ke daerah Sumedang kalau Bapak Ibu tahu. Dan saya dari Bandung itu jalan kaki ke kampus saya. Jadi saya jalan kaki itu bisa sekitar 4-5 jam jalan kaki. Dan untuk bisa jalan kaki hanya untuk ke kampus. Dan karena sulit untuk saya harus nyisihin uang untuk makan dan sebagainya, jadi saya jalan kaki, lapar kan pasti jalan. Nah, yang saya lakukan adalah saya beli singkong rebus. Di pinggir jalan itu ada yang jual singkong rebus dulu ya. Kayak tukang bajigur itu saya beli singkong rebus berapa potong, kemudian saya makanin sepanjang jalan. Jadi satu hari itu saya memang nggak makan nasi, saya cuma makan itu. Itu adalah saat-saat saya mengalami ya, kejadian-kejadian seperti itu. Saya masih harus kuliah juga, saya kerja juga, ya, saya biayain adik juga, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang saya lakukan seakan-akan dunia ini gelap dan tidak ada sesuatu yang bisa menjadi harapan di hadapan saya. Kalau hari ini bisa menikmati banyak hal, ya, kemarin bersyukur dapat anugerah dari Tuhan juga, kita bisa menginap beberapa hari di tempat yang ada fotonya saya ini, ya, di Trans, kemudian di beberapa tempat yang lain. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, tapi bagaimana mencapai ke arah sini, itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak benar-benar memiliki yang namanya pengharapan dan impian.
Jadi pertanyaan saya bagi Bapak Ibu hari ini, apakah Anda masih memiliki impian dalam hidup Anda? Oke, untuk itu saya akan minta Bapak Ibu interaktif dengan saya, jadi silahkan Anda tuliskan 3 hal saja yang betul-betul Anda sangat inginkan untuk diwujudkan. Aduh Pak, saya mau nggak mau, saya pengen banget. Ini impian yang sudah lama terpendam di dalam hidup saya, Pak. Aduh, Pak, saya pernah mengalami kegagalan dalam hidup saya, dalam bisnis saya. Dan saya ingin agar bangkit kembali. Kenapa? Karena saya punya keluarga. Saya ingin membuat mereka bangga dengan hidup saya. Ya. Saya kuliah kembali, saya belajar kembali, bangkit dari berbagai kegagalan. Karena saya tahu saya punya keluarga. Saya tahu kalau saya tidak bangkit, anak-anak saya tidak akan bangkit. Mereka akan melihat seperti apa orang tuanya. Ya, jadi saya ingin membuat orang-orang di sekitar saya memperoleh inspirasi melalui hidup saya. Oke, Bapak Ibu yang masih memiliki keinginan yang luar biasa seperti itu, silahkan sekarang ketikkan di chat room-nya, di chat Zoom, apa yang menjadi impian Anda, apa yang ingin Anda raih dalam hidup Anda. Tuliskan 3 hal saja. Silahkan, dimulai dari sekarang. Saya beri waktu 2 menit. Silahkan. Oke, saya akan lihat. Wow, luar biasa. Coach Soyu membawa orang tua ke Holy Land. Yes. Membuat yayasan yatim piatu. Amin. Ya, kita aminkan semua yang menuliskan di sini. Kita sama-sama baca, kita aminkan. Karena saya percaya ada kuasa di dalam kesepakatan. Ada sesuatu kuasa yang luar biasa di dalam yang namanya community, ya, kebersamaan. Oke, kita sama-sama saling mendukung untuk itu. Oke, Pak Hengki punya income minimal 100 juta. Yes. Amin ya Pak ya. Wow. Punya ATM, rumah baru. Ya, oke. Terus miliar, amin. Kemudian Ibu Woro ya ini ya. Membahagiakan orang tua. Nah, silakan nanti dituliskan ya Bu. Ini membahagiakan orang tuanya seperti apa yang ingin dicapainya. Kemudian ada ini Ibu ya. Bu Ignatia ya. Income di luar gaji bulanan. Oke, silahkan dituliskan juga mau income-nya berapa nih Bu, ya, agar bisa benar-benar real tercapai. Kemudian ada Pak Hadi membuat rumah untuk keluarga, oke, membuka rumah makan, wah amin Pak. Membuat rumah tahfiz Quran, wah luar biasa sekali ya. Oke, amin Pak. Ya, kita sama-sama dukung, kita sama-sama doakan ini betul-betul bisa terwujud. Kemudian Bu Yois mensukseskan anak. Oke, luar biasa sekali. Silahkan nanti dicantumkan juga mensukseskannya seperti apa ya Bu. Apakah sampai memiliki sertifikat ijazah tertentu, ya lulusan tertentu, atau sampai memiliki usaha tertentu, silahkan nanti boleh dituliskan. Pak Leonardus membangun studio musik. Wow, asik ya. Nanti saya kapan-kapan nih mampir ya. Oke, anak berpendidikan setinggi-tingginya. Nah, nanti boleh dituliskan ya, setinggi-tingginya S3 kah atau S4 kah? Oh, enggak ada ya. Belum ada S4 ya. Profesor ya paling enggak ya. Oke, kemudian financial freedom. Nah, ini menarik ya ketika kita bicara financial freedom. Kemudian ada Pak Tanto, saya ingin sukses buat saya dan keluarga juga orang lain. Oke, silakan dicantumkan yang dimaksudkan sukses di sini nanti apakah income-nya ada income tertentu atau punya usaha apa boleh ya. Agar lebih jelas. Oke, Bu Woro, income 20 juta per bulan. Yes, amin ya. Ini terjadi atas Bu Woro. Kemudian Pak Edi memiliki bisnis, membeli apartemen, pergi ke Yerusalem. Yes. Amin ya, kita aminkan sama-sama agar ini bisa terjadi. Bu Elsa kuliah S2, sudah punya passive income sendiri, punya banyak kontrakan, bisa bangun pabrik. Wow, luar biasa. Amin ya, ini bisa terjadi juga tentunya. Yes, kita sama-sama aminkan semua. Wah, Bu Yois ditambahkan di sini menyekolahkan anak sampai S2. Amin. Ya, ziarah ke Lourdes. Amin. Punya bisnis online dan offline minimal 20 juta per bulan. Amin. Amin. Amin ya. Kita aminkan karena apapun juga yang sebetulnya seringkali seperti yang saya alami sendiri terlihat di depan mata ini seakan-akan tidak ada jalan keluar. Itu karena apa? Karena kita yang melihatnya lurus gitu. Ya. Jadi sama seperti saya nih, duduk misalnya di dalam ruangan, saya lihat ke depan, yang saya lihat apa? Tembok. Tapi apakah di luar tembok itu tidak ada jalan? Apakah di luar tembok itu tidak ada hal yang lain? Tidak ada pemandangan lain? Oh, ada banyak.
untuk membuat saya bisa menikmati segala sesuatu yang ada di luar ruangan ini, di luar tembok ini, saya hanya tinggal menemukan pintunya. Jadi tugas kita adalah menemukan pintunya, kemudian setelah menemukan pintunya jangan diam dilihatin terus. Kalau pintu dilihatin nggak akan terbuka, Bapak Ibu. Jadi yang perlu dilakukan adalah mulai melangkah, kemudian buka pintunya, melangkah keluar, dan kita bisa menikmati pemandangan indah yang ada di luar tembok. Ya, inilah yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin hidup kita berbahagia. Kenapa Tuhan ingin hidup kita berbahagia? Karena Tuhan suka kalau kita mengucap syukur. Karena Tuhan suka kalau kita semakin meninggikan, memuliakan, menyembah Dia. Dengan ucapan syukur kita. Maka Tuhan ingin memberkati kita semua. Tapi kalau ingin diberkati, langkah hidup kita pun perlu jelas. Ya. Karena itu pertanyaan saya hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu khususnya yang sudah menuliskan nih ya di chatnya tadi. Masihkah Anda berharap impian itu terwujud? Masih? Oke. Yang masih mengharapkan impiannya terwujud, yang dituliskan tadi terwujud, silahkan boleh raise hand ya. Saya Pak, gitu ya. Saya Coach, saya pengen nih ini tercapai ya. Silahkan klik emot raise hand-nya ya agar bisa muncul di gambarnya Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Ada Pak Tanto, ada Bu Natia, silahkan ya tuliskan. Wah, Bu Eli, kemudian Pak Leonardus. Oke, luar biasa ya teman-teman. Wah, silahkan. Ini semuanya nih kayaknya nih ya. Ya, ini perlu untuk tercapai. Nah, ini dulu yang perlu dipikirkan oleh kita. Ya, kalau kita merasa bahwa ini perlu untuk dicapai, maka kita perlu memahami apakah impian itu masih penting bagi kita. Seberapa pentingkah impian itu saat ini bagi kita? Ini pertanyaannya. Ya, Pak, pengen Pak. Saya masih pengen agar impian ini tercapai. Tapi kalau kita hanya sekedar ingin, siapapun juga ingin. Pertanyaannya, seberapa penting? Seberapa penting impian itu bagi Anda? Sehingga Anda rela untuk memperjuangkannya. Sehingga Anda rela untuk bekerja gimana caranya agar itu benar-benar terwujud. Apakah Anda siap untuk harganya? Apakah Anda siap untuk berjalan di dalam impian itu dan mewujudkannya? Sekitar 20 sekian tahun yang lalu. Ya, saya bukan 20 sekian ya, itu tahun 89. Saya ngalamin semua itu 89, 90. Kemudian saya baru merasakan perubahan itu kira-kira tahun 2010. Berapa tahun Bapak Ibu perjuangannya? Tahun 90 ke 2010, 20 tahun. Saya mulai menapaki sesuatu. 2010. 2016, saya bercerita yang tadi. Yang bagaimana saya terbang kemana-mana. 2014 itu, sorry. 2014 ya, sampai ke Hong Kong kemana-mana. Terbang ke berbagai tempat di Indonesia. Dan itu terus berlanjut. Ada satu proses. Pertanyaan saya, kalau Anda menganggap impian itu penting, siapkah Anda untuk setia di dalam prosesnya? Pak, apakah impian itu harus dibayar harganya? Harus dibayar. Semakin sesuatu itu mahal, maka semakin berarti. Akan ada nilai yang luar biasa. Bahkan kita mengingatnya, kita bisa benar-benar nangis dan bilang, aduh Tuhan luar biasa, ini nggak kebayang ya bisa seperti ini hari ini. Ini betul-betul bukan tangan manusia, dengan kekuatan saya nggak bisa. Itu membuat kita semakin berharap, semakin percaya, semakin bersyukur pada Tuhan. Dan iman kita meningkat terus-menerus. Tuhan ingin agar kita bukan hanya menerima berkat secara jasmani. Tapi lebih dari itu, iman kita semakin kuat dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu berjalanlah di dalam proses, berjalanlah, harganya itu hanya tinggal setia di dalam proses. Maka itu akan terwujud di dalam hidup kita. Walt Disney katakan, if you can dream it, you can do it. Saya ulangi sekali lagi. If you can dream it, apabila kamu bisa memimpikannya, you can do it. Anda bisa meraihnya. Apabila Anda bisa memimpikannya,
berarti Anda bisa meraihnya. Anda yang malam hari ini menuliskan ini, bayangkan dalam pikiran. Bagaimana tadi yang pengen berangkat ke Tanah Suci, bayangkan kita ada di sana dengan orang tua, dengan betapa bahagianya, betapa gembiranya, betapa senangnya, bagaimana raut wajah orang tua. Anda yang ingin memberikan sesuatu buat anak, bayangkan ketika itu terjadi. Misalnya Bu Yois yang ingin putranya di wisuda S2 mungkin. Ketika di wisuda, bayangkan ketika wisuda ibu ada di sana. Anaknya tersenyum, lalu memeluk. Ibu terima kasih. Ini semua perjuangan ibu. Ini semua adalah yang ibu perjuangkan bagi saya. Dan tidak ada kata lain selain tetesan air mata. Karena kita tahu itu hal yang berharga yang sangat ingin kita wujudkan. Buatlah impian Anda berharga. Lalu katakan pada diri sendiri, saya akan mewujudkannya. Saya pasti mewujudkannya. Jangan biarkan apapun halangan rintangan menghalangi Anda untuk mencapainya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apabila kita sudah benar-benar berniat pulang dari acara ini, silakan Anda tuliskan kembali impian tadi, tulis besar-besar kalau perlu ya, di kertas, tempel ya, kalau dulu saya tempel tuh di lemari ya. Jadi kalau tempat tidur saya menghadap ada lemari, di lemari itu saya tempel besar-besar. Ini loh, saya mau capai ini, mau capai ini. Cari gambarnya kalau perlu tempel. Kalau itu gambar anak, gambar pasangan, gambar orang tua, tempel, doakan, bawa dalam doa setiap hari. Tuhan, saya ingin melihat mereka tersenyum. Nah, bagaimana kita ingin mewujudkan hal ini? Karena Walt Disney juga katakan, semua impian kita dapat menjadi kenyataan. Ada syaratnya. Syaratnya apa di sini? Katakan, jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Saya ulangi sekali lagi. Ya, ini kata-kata luar biasa sekali. Jika kita memiliki apa katanya? Keberanian untuk mengejar mereka. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang pasif atau tindakan aktif, Bapak Ibu. Seperti tadi lihat pintu, kemudian saya bilang, itu pintu, asik ada pintu. Tapi diam terus. Bisa keluar? Bisa kita mendapatkan jalan keluar? Perlu keberanian. Jadi tindakan pertama adalah sikap hati kita berani. Karena kita diam pun keadaan tetap sama. Jadi yuk kita proaktif. Kita bergerak, ambil peluang, ambil tindakan. Selama ini yang masih takut, ragu-ragu, singkirkan itu. Melangkah saja. Ya. Apalagi kalau kita tahu risikonya tidak besar, ambil aja. Punya keberanian untuk mengejar itu. Untuk mewujudkan hal itu dalam hidup kita. Saya terinspirasi, selalu terinspirasi dengan burung ini. Ya. Burung ini ada, kalau kita searching, ada yang menyebutnya Raja Wali, ada yang menyebutnya elang, ya. Ada yang menyebutnya Garuda, beragam ya istilahnya. Saya pakai istilah Raja Wali, biar diksinya enak. Dua sayap Raja Wali membuat terbang tinggi. Nah, enak kan ya dengarnya? Raja Wali terbang tinggi. Jadi sama-sama I ya. Oke, jadi saya sengaja pilih yang ini. Oke, dua sayap Raja Wali membuat si Raja Wali ini terbang tinggi. Oke, Bapak Ibu yang mau terbang tinggi saat ini dengan saya, yuk di kiri kanannya nggak ada gelas kan? Nggak ada gelas kan? Oke, sekarang tarik tangannya, rentangkan ke kanan dan ke kiri. Lalu bayangkan Anda sedang terbang tinggi melewati segala masalah, segala persoalan. Anda naik makin tinggi dan lihat persoalan itu di bawah makin kecil karena Anda makin tinggi. Makin kecil semuanya karena Anda makin tinggi. Yes! Seorang pemenang adalah orang yang terbang makin tinggi sehingga masalah-masalah kelihatan semakin kecil dan bukan sesuatu lagi yang ditakuti. Kalau Anda tidak terbang tinggi, itu sebabnya Anda sering takut dan tidak berani melangkah. Kayak anak ayam. Ayam tuh lihat manusia, wih tinggi ya, gede. Ngelihat orang langkah aja sembunyi dia. Kenapa? Dia ngerasa dirinya kecil karena di bawah. Ayo terbang, ayo terbang. Saatnya Anda mengepakkan dua sayap Anda dan terbang lebih tinggi lagi. Oke? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya bagi Anda. Sayap Anda itu apa? Apa yang bisa menjadi sayap Anda untuk mencapai impian Anda?
Oke. Ada yang bisa jawab? Apa yang menjadi sayap Anda untuk bisa terbang tinggi? Saya sering bilang ke Bu Yoyis ya. Saya bilang ke teman-teman yang lain, ayo kita tuh punya 2 sayap yang powerful loh di outlet ini. Apa itu? Kalau saya bicara Raja Wali, sifat dari Raja Wali itu tatapan matanya tajam memandang ke depan. Nah, di awal tadi saya ajak teman-teman semua untuk berpikir melihat dari sudut pandang ilahi, sudut pandang Tuhan. Bagaimana ada sesuatu yang Tuhan sediakan di depan kita untuk kita raih. Tapi untuk mencapai ke sana, Anda memerlukan 2 sayap. Nggak bisa sebelah. Di outlet, 2 sayap ini berbicara tentang rekrutmen dan penjualan. Bisa mencapai penjualan? Bisa. Tapi nggak punya tim gimana? Bisa punya tim, tapi timnya nggak jualan. Gimana? Nah, 2 sayap ini adalah potensi income yang luar biasa, yang kalau kita betul-betul geluti akan membawa kita terbang tinggi mencapai impian kita. Fokus pada impian, kemudian gunakan kedua-duanya biar nggak oleng. Makanya setiap hari Jumat kita punya kelas untuk reseller. Kenapa dulu 2 minggu sekali, Pak? Sekarang jadi setiap minggu, agar kedua sayap ini dilatih. Ketika belajar dengan Coach Leon, kita belajar tentang bagaimana meningkatkan penjualan. Ketika belajar dengan saya di hari-hari sebenarnya, kita belajar bagaimana melakukan rekrutmen. 2 hal ini betul-betul diperkuat. Apalagi yang kurang saat ini buat teman-teman bisa mencapai impian. Pertanyaannya, teman-teman hanya melihat saja peluang ini dan dilewatkan, atau betul-betul mengambilnya. Ciri khas dari Raja Wali adalah dia terbang makin tinggi ketika ada badai di depannya. Ini ciri dari Raja Wali. Nanti Bapak, Ibu boleh searching ya. Jadi dia beda dengan burung-burung biasa yang kepakannya pak ya buat terbang tinggi. Enggak. Dia kepakan sekali, 2 kali, pem, terbang tinggi. Kenapa? Dia seringkali disebut mendunggangi atau mengendarai badai. Jadi semakin anginnya besar, dia terbang makin tinggi. Karena sayapnya tuh kuat. Dia naik di atas badai atau di atas angin yang besar. Jadi semakin ada sesuatu tantangan. Ini karakter Raja Wali. Dia terbang makin tinggi. Nah, inilah yang kita akan lakukan. Latih sayap-sayap kita. Pasti ada kendala. Ada. Pak, saya udah coba jualan. Pak, saya sudah coba upload posting dan sebagainya, tapi belum hasil. Itu kan baru dikepakan berapa kali. Udah jadi kuat nggak ototnya? Belum. Ya kalau berhenti nggak kuat-kuat dong. Pak, saya udah sebar link, udah ngajakin teman, tapi mereka ada yang ikut kemudian nggak semangat lagi. Ya, udah nggak masalah. Untuk menemukan berlian di dalam sedemikian banyak batuan, itu tidak mudah. Anda perlu betul-betul menggalinya sedemikian rupa. Ya, menggali jangan sampai tinggal 1 langkah lagi Anda mendapatkan itu dan berhenti. Maka impiannya jadi tidak tercapai dong kalau kita. Jadi terus kepakan, latih. Oke Pak, saya sudah melakukan 10 kali. Baru 10 kali kan? Lakukan 20 kali. Baru 20 kali Pak. Baru 20 kali kan? Belum 50 kali. Lakukan 50 kali. Saya melatih diri saya selama 20 tahun. Ketika saya ingat sekali, ketika saya memulai karir saya bahkan di Pulau Bali saat itu, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Dan apa yang dilakukan? Saya memasukkan lamaran. Mungkin kalau ada yang bertanya pada saya, Coach, waktu itu melamar jadi apa? Apa aja yang penting bisa hidup gitu ya. Untuk kerja. Jadi masukin lamaran. Berapa banyak lamaran yang dimasukkan? 150 lamaran. Jadi kalau ada yang bilang baru masukin 15 lamaran itu, aduh, 150 lamaran. Lalu ada 3 yang memanggil untuk jadi sales ya. Nah, 1 di antaranya kemudian meminta saya untuk mengajar di sekolahnya. Dari sekolah itulah kemudian saya jadi guru BP. Nah, banyak orang yang konsultasi akhirnya dengan saya, termasuk guru-gurunya, termasuk kepala sekolahnya, termasuk yayasannya.
konsultasi dengan saya. Mereka memanfaatkan waktu biasanya. Dari situ saya mulai diperkenalkan dengan satu orang pimpinan perusahaan. Di perusahaan itulah kemudian saya direkrut ya untuk memimpin area di daerah dari mulai Jawa Timur hingga ke Papua sampai akhirnya seluruh Indonesia sampai akhirnya ke luar negeri. Kualitas diri kita itu yang sangat penting untuk dibangun, bukan sesuatu yang instan. Sesuatu yang hanya sekedar disimpan di atas pasir akan mudah untuk dihancurkan ketika ada badai atau air. Tetapi sesuatu yang dipatok dalam-dalam akan berakar dan semakin kuat. Latihlah diri kita untuk semakin kuat. Dibangun di atas dasar keyakinan kita akan kebaikan Tuhan. Keyakinan kita akan impian itu pasti akan tercapai. Kemudian tepakkan sayap kita. Latihlah sayap kita dengan dua hal ini, yaitu melakukan rekrutmen dan penjualan. Nah, sebagai tools kita malam hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, ya di awal kapan ya Pak? Di awal ya, waktu ada pemberitahuan ya, waktu ada flyernya ya, dan copywriting-nya. Di situ dituliskan bahwa ada yang namanya meta program. Apa itu meta program? Nah, ketika kita belajar, mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang pernah searching ya atau pernah mempelajari tentang NLP ya. NLP itu salah satu teknik Neuro Linguistic Programming yang banyak digunakan di berbagai institusi ya, di berbagai bidang, dan salah satunya ada istilah yang namanya meta program. Meta program itu adalah cara kecenderungan pola otak manusia untuk merespon sesuatu dan untuk dia mempolakan. Termasuk bagaimana menggunakan itu di dalam yang namanya motivasi. Ada berbagai macam meta program, ya ada 52 meta program, tapi yang paling sering dikenali dan digunakan untuk motivasi ada dua, yaitu away from dan toward. Apa yang dimaksudkan Pak away from dan toward ini? Jadi manusia itu tidak selalu termotivasi karena yang namanya embel-embel atau keinginan yang luar biasa yang ingin dicapai. Ini pernah terjadi di perusahaan. Waktu itu dibilang, ayo siapa yang bisa achieve atau mencapai sesuatu, maka akan dapat insentif. Kenyataannya apa? Kenyataannya yang achieve dan mencapai itu ya si itu lagi. Ya. Ini di penjualan di perusahaan seringnya seperti itu. Kenapa? Yang lainnya mulai semakin tidak termotivasi. Nah, udahlah, nggak akan mungkin nyampe. Ya, sudahlah. Nah, maka ada orang-orang yang termotivasi karena away. Karena sesuatu yang mereka hindari. Nah, kita lihat ya, seperti apa. No, seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada away from thinking dan ada toward thinking. Jadi ketika nanti kita misalnya ketemu orang nih, kita nawarkan tentang, ayo dong, kita bangun sama-sama nih, kita sama-sama di outlet, ini luar biasa, bisa menjadikan income. Bapak Ibu ngomong-ngomong sudah tahu income seperti apa saja yang ada di outlet, potensi income-nya? Sudah? Oke, saya minta sejenak sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang sudah tahu potensi income yang ada di outlet apa saja, boleh diketikkan di chat-nya saat ini. Silakan Anda tuliskan sebanyak-banyaknya potensi income yang sudah Anda tahu untuk bisa didapatkan di outlet. Silakan. 1 menit cukup ya. 1 menit, silakan dituliskan di chat. Oke, saya akan lihat. Wah, ini siapa nih? Oke, cashback, iya. Kemudian ada keuntungan langsung, yes. Keuntungan penjualan, oke. Afiliasi, ada affiliate income, cashback income, profit penjualan, cashback, bonus, coach, dividen setiap, wow. Ada dividen ternyata. Ayo, siapa yang udah tahu kalau di outlet ada dividen? Tahu dividen? Pembagian dari keuntungan perusahaan. Ayo. Kadang-kadang kita mikir, Pak, saya kan jualan, nanti dulu. Bukan cuma itu. Kalau Anda di posisi itu, Anda bisa dapat dividen loh tiap bulan. Ya.
Kemudian affiliate income, affiliate cashback, bonus partner, yes. Ya, ada yang udah tahu nih bonus partner apa. Jadi kalau ada yang bilang bahwa di outlet ini Pak, kan kalau kita bekerja cuma dapat active income, kata siapa? Ada passive income loh. Ya, udah tahu? Jangan-jangan nggak tahu juga. Makanya kurang semangat dan berpikir apa di sini mah recehan. Kata siapa recehan ya? Nah, boleh tanya tuh teman-teman yang udah dapat yang senyum-senyum bulan ini. Udah dapat berapa tuh? Nanti tanggal 25 tanggal berapa dapatnya? Ya, oke. Nah, jadi tolonglah ya, jangan kalau Anda belum mengerti caranya, ini kelas-kelas ini gunanya untuk menolong Anda ya, untuk bisa mencapai itu. Ada banyak hal yang disediakan, ada grupnya, ada Telegram, ada training e-course OMP, ada training reseller. Wah, semua difasilitasi. Jadi sayang sekali ya. Amunisinya semua sudah berlimpah. Tapi balik lagi saya bilang tadi, kalau cuma dilihatin nggak jadi apa-apa ya. Oke, kita lihat lagi ada profit cashback affiliate income. Wow, luar biasa. Ada yang tidak tertarik? Enggak, Pak, saya enggak tertarik, Pak. Ya udah, berarti kan. Ya, oke, ada yang tertarik? Siapa yang tertarik? Oke, silakan yang tertarik untuk meraih semua ini. Jangan cuma pengen satu income ya. Kalau di sini ada 5 income, harus dapat 5-5-nya loh. Kalau di sini ada 10 peluang, harus ambil 10-10-nya. Ya. Jadi kalau kita itu punya ambisi, punya kehausan untuk mencapai apa yang menjadi hak kita itu bagus. Ya, jangan sampai berhenti di tengah-tengah ya. Karena Tuhan menetapkan Anda bukan hanya menjadi orang yang good, tapi to be great. Ya, jadi lebih lagi. Potensi yang luar biasa. Oke, Anda ingin meraih semuanya, silahkan raise hand sekarang juga. Ya, seperti tadi ya, gambarkan klik emote raise hand-nya ya. Wow, 1 orang. Wah, cepat sekali Kok Soyu. Oke. Ya, kemudian Bu Joy. Oke, terima kasih. Siapa lagi nih? Nah, ada yang lain gimana? Ingin mencapainya? Yuk, sambil dicatat ya, sambil dicatat. Wah, ini ternyata banyak ya, Pak ya. Saya belum tahu tentang ini. Boleh. Nanti kapan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, boleh tanya ya. Boleh tanya. Pak, ini ada income ini maksudnya apa? Boleh, bebas ya. Jadi ini bukan hanya kelas satu arah, jadi Bapak Ibu bukan hanya ingin mendengarkan saya ceramah, ya, ini bukan lagi acara penyuluhan. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau nanya boleh nanya ya nanti. Oke. Nah, bagi Anda yang ingin mencapai ini, yuk jadilah orang-orang yang toward, artinya kejar itu dengan luar biasa. Tetapi ada kalanya ketika kita bertemu nanti dengan customer. Nah, kita akan ketemu nih, ada 2 tipe dari customer. Ada yang kalau kita bilang, nah ini potensi income luar biasa. Ah, udahlah, saya udah cukup dengan hidup seperti ini. Nah, Anda akan ketemu orang-orang yang kayak gini ya, yang status quo tipenya. Udahlah, nggak usah muluk-muluk, hidup mah yang penting cukup aja. Ya. Ada yang seperti itu ya. Saya udah cukup kok dengan apa yang saya punya. Ada yang seperti itu. Nah, orang yang seperti ini kadang-kadang tidak mengejar sesuatu. Karena tipenya bukan toward. Untuk memotivasi dia, kita perlu menunjukkan sisi away. Apa sisi away? Sisi away adalah sesuatu yang mengakibatkan Anda takut atau sakit. Apa akibatnya kalau saya tidak bisa mencapai impian saya? Apa akibatnya kalau saya tidak bisa membuat keluarga saya bangga? Apa akibatnya bagi anak-anak saya? Apa akibatnya bagi pasangan saya? Apa akibatnya bagi teman-teman saya? Apa akibatnya bagi orang tua saya? Ketika kita memikirkan hal-hal yang di mana harapan mereka itu kandas gara-gara kita tidak berani untuk melangkah. Bagaimana perasaan Anda? Anak misalnya diam, kemudian ya, iya ya. Lihat orang lain berhasil, lihat orang lain bisa bepergian, anak cerita dengan temannya di sekolah. Ya, kemana saat liburan? Temannya cerita, oh saya kemarin liburan ke sini, saya liburan ke sini. Bukan waktu PPKM ya, ini nggak boleh ya. Oke, jadi silahkan di kota masing-masing kalau sekarang ya. Tapi kemudian anak ceritanya apa? Kemana kemarin kalau kamu? Ke rumah nenek gitu ya. Nah, bukan nggak boleh ke rumah nenek ya, tapi ini mirip Dora banget ya zaman dulu ya, kalau yang tahu Dora. Itu seangkatan saya berarti ya. Oke, jadi Dora ke rumah nenek gitu ya. Gunung tertinggi. Oke, ini ya. Jadi
Hanya seperti itu. Tiap kali tanya rumah nenek lagi. Tidak punya wawasan, tidak punya gambaran. Akhirnya apa? Percaya dirinya turun. Bayangkan, satu saat dia akan cerita apa. Ya, dulu orang tua saya tuh baik banget. Tapi memang dengan kondisi mereka, saya tidak sempat untuk bisa menikmati banyak hal. Anda ingin, walaupun Anda tahu mereka menyayangi Anda, tapi Anda tega melihat wajah mereka yang sedih karena Anda tidak bisa mewujudkan impian mereka. Anda rela, ya saya sempat terlambat ya. Salah satu orang tua saya, ibu saya, itu sudah dipanggil Tuhan, dan ada hal saya sedang menyiapkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh beliau. Jadi beliau tuh saya pengen banget apa-apa tuh menunjukkan pada beliau nih. Saya mau ajak beliau ke mana, pengen ajak ke tembok Cina kok itu ya. Karena pengen ajak beliau ke tembok Cina jadi pengen ke sana. Jadi udah ngumpul-ngumpulin, udah sekarang keburu meninggal. Waktu ini terbatas, teman-teman. Tidak selalu orang yang kita kasihi berada bersama dengan kita. Karena itu, yuk di waktu yang terbatas ini, jangan biarkan mereka bersedih. Jangan biarkan mereka kecewa. Jangan biarkan pengharapan mereka pudar dikarenakan kemalasan kita atau ketakutan kita dan membuat kita tidak berani untuk melangkah. Ya. Jadi setiap orang tentu punya kondisi. Setiap orang punya harapan. Di sela-sela antara kondisi mereka saat ini dan harapan yang ingin dicapai, disitulah letaknya yang namanya kebutuhan. Artinya apa? Karena semua orang punya harapan, maka semua orang pasti punya kebutuhan. Nah, seringkali ketika kita berbicara dengan orang-orang, kita cuma berbicara dengan customer, dengan orang yang kita rekrut, cuma menawarkan, ini income besar loh, ini income besar, ini income besar. Belum tentu itu yang mereka harapkan. Belum tentu itu yang mereka kejar. Bisa jadi yang mereka kejar adalah ingin menyenangkan orang tua. Bisa jadi yang mereka kejar adalah ingin memberi manfaat lebih banyak lagi. Contoh tadi saya lihat ada yang pengen punya rumah yatim piatu. Ya, itu luar biasa sekali. Kan bukan materi yang diharapkan, tapi ingin memberi manfaat pada lebih banyak orang lagi. Ada yang ingin bikin sekolah untuk tahfiz Quran. Ini luar biasa sekali. Tapi kita butuh kendaraan untuk mewujudkannya. Ya, dari titik kondisi kita hari ini, kita lihat anak panahnya, bagaimana menuju kepada apa yang kita ingin wujudkan. Dan disitulah muncul yang namanya kebutuhan. Coba sekarang kita ajak misalnya orang yang kita rekrut, orang yang customer kita berpikir, apakah Anda dengan kondisi Anda hari ini bisa mencapai apa yang Anda harapkan? Kalau bisa, kapan Anda bisa mencapai? Ataukah Anda membutuhkan kendaraan lain untuk mencapainya? Maka, kalau Anda berani untuk mengejarnya, lihatlah di mana ada peluang, ambil itu dan bergerak. Ini yang kita bisa sampaikan ke orang-orang yang kita rekrut. Jadi gali dulu apa yang menjadi impian mereka. Gali dulu, sama seperti ketika tadi di awal saya berbicara dengan Bapak Ibu semua, hal itu bisa Anda sampaikan kembali ya kepada orang-orang yang memang Anda ajak. Punya impian? Sudah bisa mencapainya? Belum. Kalau belum bisa, mau kapan mencapainya? Waduh, nggak tahu, nggak kebayang. Oke, tapi masihkah impian itu berarti bagi Anda? Masih. Apakah Anda benar-benar berani untuk membayar harganya? Anda berani untuk melangkah dan mengejarnya untuk mencapainya? Berani, Pak. Kalau andai Anda tahu caranya untuk mencapainya, maukah saya kasih tahu caranya? Maukah Anda mengambil kesempatannya? Mau. Oke, baru kasih tahu. Ini ada acara hari Selasa. Yuk, datang. Dengar. Ini acara bagus. Siapa tahu ini jawaban Tuhan untuk hidup kamu. Ya, oke. Mengapa manusia digerakkan oleh hal-hal itu? Nah, kita perlu mengenali ya, karena di dalam rekrutmen, di dalam penjualan, di dalam apapun yang kita lakukan, kita berhubungan dengan yang namanya manusia. Dan ada 3 bagian besar dari otak manusia yang sangat berpengaruh. Nah, apa ini? Ada yang tahu? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa?
Ini kayak kita diajak belajar biologi lagi ya ke sekolah ya. Oke, kita langsung lihat saja. Ini dia. Ya, ini sering disebut sebagai triune brain. Ada 3 bagian otak manusia, dan inilah yang mempengaruhi. Kalau kita nggak paham, kenapa sih si orang ini seperti ini? Kenapa si orang ini kayak gini? Kenapa orang ini kayak gini? Oke, kita lihat bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi manusia. Yang pertama adalah otak reptil. Yang kedua adalah otak mammalian atau mammalian brain. Yang ketiga ada neocortex atau rasional. Nah, di manakah letaknya? Mengapa tadi kita berbicara tentang yang namanya toward and away? Karena di otak mamalia atau mamal di sini terletak yang namanya emosi. Terletak namanya emosi. Kemudian apa lagi? Bagaimana orang mengejar yang namanya pleasure, kesenangan, dan menghindari yang namanya kesakitan. Jadi ini udah cara kerja otaknya manusia. Kalau kita bekerja dan berbicara, berkomunikasi, menstimulasi manusia dengan cara kerja alamiah otaknya, itu akan lebih masuk ke mereka dibanding kita memaksakan cara kita atau memaksakan produk kita atau memaksakan logika kita. Ya, ini sebabnya ya. Jadi pertama kali bagaimana membangun, tentu membangun yang namanya rasa aman. Ya, karena agar survival mode-nya dia tidak menentang kita. Jadi jangan datang-datang kemudian dengan penampilan yang wah ya menakutkan, orang nggak akan mau ketemu. Tapi dengan rasa aman, dengan dan menunjukkan rasa nyaman dan aman bagi orang itu, setelah itu mulai masuk, membangun hubungan dengan dia dan memunculkan tadi toward-nya atau away-nya. Ya, nanti next di pertemuan berikutnya kita akan gali lebih lagi teknik-teknik tertentu, bagaimana caranya penerapannya. Tapi setidaknya hari ini kita merasakan feel-nya. Bagaimana bahwa saya sendiri pun mengalami dan tergerak dengan yang namanya toward and away. Maka kalau saya sebagai manusia bisa merasakan itu, maka orang yang kita rekrut pun pasti bisa dengan cara yang sama. Nah, inilah yang akan kita pelajari selanjutnya. Dan ingat, yang terakhir dari saya adalah bahwa andai Anda memiliki impian, maka Anda bisa mewujudkannya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberi gambaran bagi kita bagaimana mewujudkan impian kita, bagaimana melatih sayap-sayap kita, dan tetap fokus untuk menjadi orang-orang yang sukses, para pemenang, miliarder, dan orang yang bisa menjadi berkah bagi orang lainnya di sekitar kita. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Saya kembalikan dulu kepada Kak Sefna. Silakan Kak Sefna. Wow, luar biasa ya. Berarti teman-teman udah siap ya? You can dream it, you can do it. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, kita foto bareng dulu ya teman-teman ya. Boleh silakan di on cam. Kita foto dulu bareng-bareng. Yuk, saya tunggu yuk yang belum on cam, silakan. Ayo yang belum on cam. Oke, kita foto di screen pertama saya dulu ya. Boleh? Kita foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Kita foto di screen kedua saya. Boleh 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Oke, sebagai penutup, saya mau ingetin lagi, jadi start tanggal 16, berarti hari Senin, untuk event reseller competition sudah dibuka. Jadi teman-teman sudah bisa akses nanti untuk kompetisinya. Jangan lupa daftar dulu, registrasi dulu. Habis itu teman-teman bisa ikutin. Nah, itu untuk durasinya kurang lebih 2 bulan. Jadi teman-teman bisa lari-larian selama 2 bulan itu untuk mengejar cita-citanya, mengejar impiannya, mengejar mimpinya tentunya. Dan tentunya selain mimpi yang terwujud, dapat bonus lagi tambahannya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan sebagai penutup sebelum kita akhiri pertemuan malam ini. Mungkin boleh dijelasin, Safna? Oke, untuk eventnya ya. Jadi eventnya akan berlangsung dari tanggal 16, jadi tanggal 16 Agustus, dan berakhir di tanggal 15 Oktober. Nah, mulai dari pukul 00 sampai nanti pukul 23.59 di tanggal 15 Oktober. Nanti untuk pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 22 Oktober. Teman-teman bisa akses di aplikasi masing-masing. Nanti juga akan ada notifikasi untuk perolehan poin sementara, dan perolehan poin sementara itu merupakan poin dari penjualan dan rekrut. Untuk poin dari sosial media akan diumumkan dan diakumulasikan pada akhir periode. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada posting video atau apa, tapi teman-teman lihat kok poinnya nggak nambah, jangan khawatir karena itu akan diakumulasinya di akhir periode. Karena takutnya nanti teman-teman posting hari ini, besok di take down, posting lagi di take down. Nah, jangan sampai kayak gitu, jadi biarin aja postnya. Nanti di akhir periode akan kita akumulasikan ke poin teman-teman. Dan untuk pemenang dihitungnya dari poin akumulasi terbanyak. Jadi bukan hanya dari penjualan dan rekrut, tapi dari event-event lain juga. Teman-teman bisa akses di sana. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya ini mungkin Coach Helmi, bagaimana menjaga terus tetap semangat nih, Jos gitu. Kalau saya kan beruntung kenal sama Pak Coach Helmi, jadi sama Sefna, saya kalau nggak semangat malu sama Sefna karena selalu semangat gitu, menularkan semangat gitu. Jadi terus selalu semangat. Ada tips Pak Coach Helmi mungkin? Iya, terima kasih banyak Bu Yois. Yang menjaga konsistensi yang pertama adalah tadi ya, salah satu adalah karena kita punya tujuan yang jelas. Jadi bukan sampai impian kita itu hanya sekedar ikut-ikutan orang. Ya. Jadi misalnya teman kita bilang, oh saya ingin punya rumah, oke semuanya jadi pengen punya rumah, nggak gitu juga. Ya kita perlu punya alasan yang jelas kenapa saya perlu punya rumah. Jadi bukan harus menurut orang lain, tapi saya perlu. Jadi saya benar-benar perlu, ingin mewujudkan itu. Yang kedua adalah menjaganya. Saya sering bilang seperti saya tadi contohkan, saya bikin gambarnya, kemudian saya tempel. Setiap kali ingat itu, saya mau lemah, saya mau capek, saya lihat, iya ya, saya lihat foto anak saya foto orang tua saya lihat foto rumah impian yang sudah dipajang. Kalau saya berhenti, saya tidak akan bisa mencapai ini. Nah ini ya, untuk memotivasi yang kedua. Yang ketiga adalah, betul, butuh, karena kita butuh distimulasi ya pikiran kita ya, apalagi dalam kondisi yang setiap hari kadang-kadang muncul berbagai masalah. Nah ini bisa menguatkan kita setiap hari. Jadi bikinlah yang besar ya. Kemudian yang ketiga adalah berkumpullah. Ini sangat penting, ini tips yang terakhir tapi sangat penting, selalu memiliki komunitas dengan orang-orang yang positif. Ikut kegiatan-kegiatan seperti apa? Saya yang dibahas sudah tahu, ya nggak apa-apa, kita dapat spiritnya di sini.
Ya, kita ikut di acara webinar, kita ikut di acara training reseller seperti ini. Jadi kita mulai turun hari Selasa ada acara lagi, wah di boosting lagi. Hari Rabu ada acara, di boosting lagi. Hari Jumat ada, di boostingin. Ini menjaga track kita terus naik. Begitu mau turun, ya ditahan lagi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi jangan sampai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang positif. Karena apa? Setiap hari kita sering ketemu juga kan dengan masalah, berita, persoalan. Nah, ini perlu dibalance dengan hal-hal yang positif. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi sangat penting bagi kita semua. 3 hal itu mungkin. Makasih Coach Helmi, keren. Ya. Sama, terima kasih. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.02, sayang sekali ya, kita harus menutup event hari ini, tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan ketemu lagi di training reseller, dan kita akan ketemu juga di kelas pengenalan fitur di hari Rabu, dan akan ada RPK juga di minggu depan, jadi pastikan hadir, lalu simak, dan kembangkan sayap teman-teman supaya bisa terbang dan melesat lebih tinggi lagi. Oke, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam, semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Coach Helmi dan Setna semua teman-teman. Terima kasih Setna, Coach Helmi, semua. Terima kasih. Sampai bertemu di grup ya. Semangat selalu. Sukses. Terima kasih Coach Helmi. Amin, sama-sama. Sejahtera semua. Amin, Pak. Mari.